Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bu Wins Channel. Kali ini kita akan mempelajari rangkuman materi pembelajaran kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Baiklah, kita akan mulai ya. Kali ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai organ gerak hewan. Seperti apakah organ gerak hewan itu? Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, apakah kalian tahu apa itu bergerak? Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari gambar-gambar tersebut, kita bisa melihat ada perbedaan dan juga ada persamaan antara organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian kenapa otot disebut sebagai organ gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama agar hewan dan manusia dapat melakukan berbagai macam gerakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, bagaimana? Apakah sampai sini kalian sudah bisa memahami? Kalau masih belum jelas, kita lanjutkan ya. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang hewan, dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Sementara hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Perhatikan hewan berikut ini. Keduanya sama-sama berjalan dengan 4 kaki. Namun, cara bergerak mereka berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih panjang daripada bagian depan. Hal itulah yang membuat kelinci bergerak dengan cara melompat. Kemudian perhatikan hewan berikut ini. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Ular dan kadal merupakan hewan yang bergerak dengan cara melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Sekarang, mari kita pelajari hewan dan organ gerak hewan avertebrata.
Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayapnya selain kupu-kupu adalah lalat, nyamuk, dan lebah. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun, cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Siput dan bekicot merupakan hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki perut. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakel. Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Nah, demikian tadi yang sudah disampaikan mengenai organ gerak hewan. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.